血腥气，逆天机缘，太久了。Cek 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Tentunya masih setia membahas mengenai Donghua Senjujai. Dan seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Dan kini si Kinchen akhirnya muncul kembali di part 18. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan situasi di luar reruntuhan. Semua orang dari semua dinasti akhirnya telah berkumpul setelah berhasil keluar dari dalam portal. Terlihat nampaknya semua orang saat ini tidak terima atas perlakuan dari Bos Kinchen yang telah memeras mereka. Salah satu dari mereka yakni Tuan Putri akhirnya mulai berbicara, yang dimana ia mengatakan terkait kerugian yang telah diterimanya. Tak hanya itu, Tuan Putri yang sangat kesal di sana juga mulai mengajak semua dinasti untuk menunggu Bos Kinchen keluar dan menangkapnya. Mereka pun saat ini mulai menunggu orang-orang yang belum keluar. Tragedi yang menimpa mereka jelas sangatlah memalukan. Dengan itu salah satu dari mereka lantas mulai kembali berambisi untuk mengambil barang dari Bos Kinchen. Nyatanya setiap dinasti yang memasuki reruntuhan itu telah dibegal oleh Bos Kinchen sebanyak 70% obat mujarab. Akan tetapi berbeda dengan Tuan Putri, yang dimana jumlah yang telah dibegalnya itu bahkan lebih sadis dibandingkan dengan dinasti lain, yakni adalah 90% obat mujarab. Mendengar itu semua orang menjadi sangat terkejut dan merasa kesal. Bersamaan dengan itu salah satu patriark juga menyebutkan mengenai kerugian yang dideritanya, yang dimana ia telah dibegal sebanyak 80% obat mujarab. Tak hanya itu, bahkan selain kerugian obat mujarab, dirinya juga kehilangan hingga 10.000 batu kelas menengah. Satu persatu dari mereka mulai menyebutkan kerugian yang telah diterimanya. Fenomena ini tentu baru pertama kali dirasakan oleh semua orang. Pangeran yang mendengar keluhan semua orang lantas ia mulai mengira bahwa kejadian ini jelas Bos Kinchen sangat diunggulkan. Bahkan ia mengira bahwa Bos Kinchen itu telah mempersiapkan semua situasi dalam pembegalan ini. Dengan itu dirinya saat ini tidak tertarik untuk balas dendam dan memilih untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu di sana mulai terdengar dentuman petir yang mulai menyambar. Semua orang menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Area di sana juga mulai bergetar. Seketika salah satu dari mereka langsung berteriak dan mulai merasa kesakitan. Bahkan hanya dengan hitungan detik orang itu langsung tewas di tempat. Jelas itu merupakan kelakuan dari para hantu yang kini mulai keluar dari alam reruntuhan. Tuan Putri yang masih tak percaya lantas ia pun langsung mengeluarkan pusaka cerminnya untuk mengeceknya. Dan benar saja puluhan bahkan ratusan hantu kini mulai berdatangan dan mulai berkeliaran. Semua orang yang melihat kejadian ini menjadi sangat ketakutan. Satu persatu kini mulai tumbang dan tewas di tempat. Dan scene kemudian berpindah di tempat Bos Kinchen, yang dimana kini mereka masuk ke dalam ruangan kuno. Heinu yang masih kebingungan, ia pun mulai bertanya pada Bos Kinchen di sana. Jelas tempat yang mereka datangi itu merupakan sebuah tempat yang sangat rahasia yang belum pernah mereka datangi. Dengan itu Kinchen berencana untuk segera keluar dari tempat tersebut. Namun sebelum itu mereka di sana memutuskan untuk mengisi energi ki dan berkultivasi terlebih dulu. Setelah pengisian selesai, mereka pun kembali bangkit dan mulai berjalan untuk memeriksa tempat tersebut. Dan seketika sesuatu yang mengerikan akhirnya terjadi, di mana tiba-tiba Heinu yang berada di depan Bos Kinchen itu seketika menghilang tanpa jejak. Jelas situasi yang terjadi itu bahkan membuat Kinchen sangat kebingungan. Di sana Kinchen mulai mengira bahwa Heinu telah memicu sebuah mekanisme di tempat ini. Tak banyak basa-basi, Kinchen di sana lantas mulai memeriksanya. Perlahan Kinchen mulai mengecek semua pilar di tempat itu hingga ia langsung mengeluarkan semua kekuatan mentalnya. Dan benar saja semua pilar di sana seketika menyala hingga mengeluarkan cahaya berbentuk pola. Jelas melihat itu Bos Kinchen menjadi penasaran dan langsung mempelajarinya.
Nampaknya gambar pola yang muncul itu pernah Qin temui sebelumnya. Ia pun mulai mengingat dan ternyata pola tersebut yakni sama persis dengan di ibu kota selatan kuno. Mengetahui itu, Qin di sana juga mengira bahwa dua pola yang dilihatnya itu pasti ada hubungannya. Dirinya yang semakin penasaran kemudian langsung mengetesnya. Seketika pola-pola di sana bereaksi dan langsung membentuk sebuah formasi. Melihat itu Qin lalu mengira bahwa formasi yang terbentuk itu mirip dengan formasi bendera Heinu. Qin di sana kemudian mencoba untuk mengaktifkannya. Satu persatu pola pilar di sana mulai dikuasainya, membuat kini akhirnya semua pilar itu seketika menjadi bereaksi hingga membuat Qin langsung dialihkan ke tempat yang lainnya. Di sana juga terlihat Heinu yang sudah terkapar. Qin yang melihatnya kemudian langsung menghampiri dan mengobatinya seketika. Tak hanya mereka berdua, di sana juga telah terlihat sosok manusia yang sedang berkultivasi. Sontak Qin yang melihatnya langsung mengeluarkan pedang berkaratnya. Namun setelah melihatnya, sosok tersebut ternyata bukanlah orang yang berkultivasi, melainkan itu merupakan sosok mayat yang masih diselimuti semacam energi. Meskipun begitu, Qin mengira bahwa energi yang terdapat di dalam tubuhnya itu sangat berbahaya dan mendominasi. Dengan itu ia mengira bahwa mayat itu setidaknya adalah praktisi di tingkat tinggi. Bos Qin yang penasaran lantas mulai mengecek dan mendekatinya. Perlahan ia pun mulai berjalan untuk melihatnya. Setelah sampai Bos Qin di sana kemudian merasakan adanya aura darah yang masih kental. Dirinya yang semakin penasaran lantas Bos Qin langsung mengeceknya dengan kekuatan mentalnya. Alhasil ledakan pun akhirnya muncul membuat Qin menjadi terkejut, bahkan tubuhnya saat ini itu langsung mundur beberapa langkah. Kekuatan yang dimiliki oleh mayat itu ternyata tidaklah sederhana. Bahkan Qin saat ini mulai bertanya-tanya mengenai apa yang telah dilakukan oleh sosok ini sebelum tewas. Hal itu didasari atas auranya yang hingga kini masih terasa sangatlah mengerikan. Tak lama sebuah tulisan berwarna emas seketika muncul di sana. Qin yang melihatnya kemudian langsung membacanya, yang ternyata tulisan tersebut itu memerintahkan kepada bos Qin untuk bertekuk lutut sebanyak 9 kali. Bahkan tak hanya itu, tulisan di sana juga berisi sebuah ancaman kepada bos Qin. Namun ini adalah bos Qin Choi yang tentu tidak pernah takut akan sebuah ancaman. Bahkan ia sendiri mengatakan bahwa dirinya tak sudi untuk berlutut kepada siapapun. Bersamaan dengan itu sebuah energi juga terpancar dari dalam sebuah batu. Ternyata itu adalah sebuah pusaka teleportasi. Melihat itu tentu membuat bos Qin menjadi sangat senang dan ia pun langsung membawa Heinu untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sebuah formasi juga mulai ia bangun. Namun di saat Qin akan mengaktifkannya, tiba-tiba terdengar suara yang sedang mengatakan sebuah puisi. Ternyata suara tersebut bersumber dari aura mayat yang tadi. Qin yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan ia pun langsung menanyakan nama sosok tersebut. Namun alih-alih menjawabnya, sosok tersebut malah tertawa dan mengatakan bahwa dirinya itu sudah lupa akan nama sendiri. Tak hanya itu, ia di sana juga menjelaskan terkait tempat tersebut yang merupakan sebuah bekas medan pertempuran di zaman kuno. Ia juga mengatakan bahwa peperangan tersebut membuat dirinya akhirnya terluka parah dan berakhir tewas. Namun meskipun begitu, nyatanya aura yang ditinggalkan itu tersisa tinggal beberapa tahun lagi. Dengan begitu, ia saat ini tengah mencari sosok untuk menerima warisan ilmu bela dirinya. Qin yang mendengarnya kemudian menanyakan mengenai nama ilmu tersebut. Dan ternyata nama ilmu yang akan diwariskan yakni teknik rawa rontek. Yang dimana untuk bisa mewarisinya haruslah sosok yang memiliki mental yang sangat kuat. Sebelumnya Heinu tempo lalu juga mencoba untuk mendapatkannya. Akan tetapi dikarenakan mental yang sangat lemah, hal itu membuat Heinu menjadi tak tahan dan berakhir pingsan. Tak hanya itu, sosok tersebut juga mengatakan bahwa mental Heinu sebelumnya juga telah diserap oleh para hantu. Mendengar itu jelas Qin menjadi sangat terkejut dikarenakan dirinya tak menyangka bahwa sosok yang telah tidur ratusan tahun itu ternyata dapat mengetahui kondisi di luar reruntuhan. Setelah berpikir sejenak, Qin saat ini merasa sangat khawatir dan juga mulai waspada akan sosok tersebut.
Dengan itu, ia pun kemudian pamit dan berniat untuk segera pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi sosok tersebut lantas menahannya dan tetap kekeh untuk mewariskan kekuatannya itu. Situasi yang semakin mencekam membuat Qin Chen menjadi sangat waspada dan mulai mencari cara untuk menghindarinya. Di sana tak banyak basa-basi, bos Qin Chen langsung mengeluarkan sebuah larangan formasi. Sebuah segel perlahan mulai terbentuk. Bahkan saat ini Qin Chen juga membuka sebuah teknik terkuatnya. Akan tetapi hal itu nyatanya menjadi sia-sia karena kekuatan dari sosok itu akhirnya bisa menembus formasi dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Wu Shen Jujai part 18, dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke season ke part berikutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.